Kita tidak menemukan nama-nama daripada bulan-bulan yang 12 bulan terkecuali hanya bulan Ramadan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, menyempurnakan bulan Ramadan dengan kemuliaan-kemuliaan yang tiada tara. Dan kemuliaan tersebut, keistimewaan tersebut tidak didapati di selain daripada bulan Ramadan. Maka itu para ulama menyatakan bulan Ramadan ini kemuliaannya, keistimewaannya tiada pernah ada bulan-bulan yang lainnya yang dapat menandinginya. Disebutkan lagi di dalam ayat yang lain, bulan Ramadan itu adalah khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita pintar menghitungnya, maka kemuliaan bulan Ramadan 1 bulan kalau kita bisa gunakan untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya bagaikan kita beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung dengan umur kita hidup di atas dunia, kurang lebih 83 tahun. Kira-kira di antara kita yang hadir di sini ada yang umurnya 83 tahun? Ada? Bapak-bapak ada yang umurnya 83 tahun? Kalau 38 tahun ada kali ya? Begitu ya? Itu. Umur itu unik ya. Kalau ditanya tanggal lahir kita bisa jawab, gitu kan? Kalau ditanya umur kita berapa kita bisa jawab. Semua kita bisa jawab. Itu umur. Tapi kalau ditanya berapa bagi sisa umur kita, ada yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa yang jawab. Itu misterinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia. Tatkala kita ditanya berapa umur kita, kita bisa jawab. Tanggal berapa kita lahir, kita bisa jawab. Tahun berapa kita lahir, kita bisa jawab. Tapi kalau ditanya berapa sisa umur kita, semua kita tidak ada yang bisa menjawabnya. Mungkin ada di antara kita, wallahu alam, yang bulan Ramadan tahun ini akan menjadi bulan-bulan penutup bagi hidupnya. Mungkin bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang terakhir di dalam kehidupan kita. Kita juga tidak tahu. Maka kita sebagai umat manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih menggunakan kesempatan. Kalau bahasa kita nih, aji mumpung kan? Aji mumpung masih hidup ketemu dengan bulan Ramadan, kesempatan. Sekarang kita berada di pertengahan sudah daripada bulan Ramadan. Separuh lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kemuliaan apa yang kita dapatkan daripada bulan Ramadan? Perlu kita mempertanyakan pada diri kita. Jangan sampai bulan Ramadan berakhir begitu saja, tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tidak ada perbaikan di dalam hati kita dan diri kita. Maka itu tugas kita sebagai umat manusia, memperbaiki hidup kita, memperbaiki hati kita, agar hati kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran pada malam 17 daripada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran di ayat Al-Qadar, Allah nyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasannya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
Sebagian ulama menyatakan malam Lailatul Qadar itu adalah dimulai daripada malam 17 dengan diturunkannya Al-Quran. Sebagian lagi yang menyatakan, dan ini adalah pendapat yang paling kuat bagi semua para ulama menyetujuinya, adalah dimulai daripada malam 21 daripada bulan Ramadan. Malam ganjil yang kita kenal di dalam masyarakat kita hidup di Banjarmasin. Biasanya orang kalau sudah malam ganjil sepertinya malam keberuntungan bagi dirinya. Kalau udah malam ganjil kayaknya seperti malam keramat. Masing-masing mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk sholat malam di masjid masing-masing. Maka itu ada adatnya orang kita di kota Banjarmasin, kalau udah malam ganjil masjid rame, sholat malam. Itu. Tapi pas saatnya malamnya genap, masjidnya tidak rame lagi. Nah itu, masjidnya tidak rame. Jadi ramenya hanya malam ganjil. Nah ini adalah kebiasaan yang buruk yang tidak selayaknya kita melakukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kitabullah, kitab suci yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua umat manusia tanpa terkecuali sebagai petunjuk bagi setiap manusia yang dapat dijadikan pedoman sepanjang masa dan di segala tempat. Al-Quran adalah pedoman sepanjang masa dan di segala tempat. Di dalamnya dikumpulkan semua hal yang diperlukan oleh manusia. Di dalamnya Al-Quran semuanya diperlukan. Hal yang diperlukan oleh manusia semuanya ada di dalam Al-Quran. Dari keyakinan, dari ibadah, dari akhlak, budi pekerti, hubungan sesama manusia, politik, hukum, perdamaian, peperangan, ekonomi, hubungan antar bangsa, sebagai dan pengetahuan ilmu-ilmu yang lainnya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jauh sebelum manusia bisa menciptakan huruf-huruf abjad, Al-Quran sudah pertama kali mencetak huruf hijaiyah. Sebelum ada komputer, sebelum ada HP, Al-Quran sudah menceritakan semua apa yang akan terjadi pada hidup kita di atas dunia, termasuk hidup kita selama di atas dunia. Berapa umur kita yang akan berakhir dari kehidupan kita di atas dunia ini, Al-Quran juga bisa menjawabnya. Maka itu Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara yang menghubungkan kita sebagai makhluknya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ulama menyatakan, apabila kita ingin berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita di atas dunia ini, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita membacanya maka kita mendapatkan posisi orang yang berlawanan, menjadi lawan bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita. Kalau kita hanya berbicara sendiri, tidak ada yang lawannya berbicara, maka kita akan kelihatan seperti orang yang tidak beres, gitu kan? Orang kalau ngelihat orang lain bicara sendiri, nah itu kawannya akan akan mengatakan apa? Wah, ini perlu dibawa ke Sambang Lihum nih. Mungkin ada aplikasi yang rusak kali di dalamnya. Seperti itu kan? Kenapa? Berbicara sendiri. Itu. Begitu juga tatkala seseorang berbicara melalui hubungan Al-Quran sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu orang tersebut
mendapatkan khitab sebagai orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Maulid, pengarang Maulid Simtud Durar yang kita kenal dengan Maulid Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, dari mana datangnya sumpek? Dari mana datangnya mauk? Bahasa kita tuh mauk, muyak, pusing, sakit kepala. Dari mana datangnya sumpek itu? Bahasa anak muda zaman sekarang apa tuh? Galau. Nah itu. Dari mana datangnya galau dalam hidupku, kata beliau, selagi Al-Quran masih kudendangkan di dalam rumah tanggaku. Itu berarti orang yang membaca Al-Quran, dia tidak akan pernah mendapati dirinya galau, tidak pernah mendapati dirinya mauk di dalam hidupnya. Nah itu yang diceritakan oleh para aulia, para ulama, para kaum solihin yang merasakan bagaimana indahnya tatkala mereka berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, suatu kali kata Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau pernah bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Saat itu beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa jenis ibadah yang paling utama yang bisa mendekatkan seorang hamba kepadamu ya Allah?" Itu pertanyaannya, amal ibadah apa ya Allah yang dapat mendekatkan seorang hamba kepadamu ya Allah? Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Imam Ahmad, dengan kalamku wahai Ahmad. Dengan kalamku wahai Ahmad. Itu. Dengan kalamku wahai Ahmad. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal kemudian bertanya lagi, "Ya Allah, apakah cukup membacanya disertai dengan pemahaman atau dengan tanpa pemahaman?" Maka saat itu kata Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah menjawab, dengan disertai pemahaman atau tanpa pemahaman. Gitu. Jadi Al-Quran kalau kita baca menjadi amal ibadah buat diri kita yang dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, gerakan yang paling mulia di dalam ibadah sholat itu adalah berdiri. Kenapa berdiri? Kok bukan ruku? Kok bukan sujud? Kok bukan tasyahud? Disebutkan oleh para ulama, para fuqaha menyatakan, disebutkan bahwasannya gerakan yang paling mulia di dalam sholat itu adalah berdiri, karena satu-satunya gerakan di dalam sholat yang kita membaca Al-Quran hanya pada berdiri. Maka itu para ulama menyatakan, selagi kita masih bisa berdiri walaupun di rakaat pertama, maka kita diharuskan untuk berdiri di dalam sholat. Kenapa? Karena di saat itu kita membaca Al-Quran. Itu kita baca surah Al-Fatihah di mana? Di ruku atau di sujud? Tidak. Tapi tatkala kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu Al-Quran sebagai ibadah yang sangat luar biasa yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Afdhalu ibadati ala ummati tilawatil Quran." Paling afdolnya ibadah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling utamanya ibadah bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang hukum mempelajari Al-Quran dan mana besarnya dengan hukum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan mempelajari Al-Quran itu lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan seperti saat sekarang ini menjadi mukjizat yang paling mulia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melewati mukjizat Isra wal Mi'raj. Padahal Isra wal Mi'raj itu sangat dahsyat peristiwanya, tapi kalah dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa kitab suci Al-Quran. Itu. Selain mukjizat yang paling mulia bagi Nabi kita Muhammad SAW itu Al-Quran. Al-Quran adalah hadiah yang paling besar, yang paling mulia buat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Quran menjadi mukjizat yang paling mulia bagi Nabi Muhammad, maka itu adalah sebagai hadiah yang paling mulia buat kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sangat aib besar kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan dihadiahkan buat kita umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya tidak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sangat memalukan. Bagaimana nanti kita menghadap kehadiran Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad? Tatkala ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana bacaan Al-Quran kalian? Apakah anak-anak kalian sudah hafal Al-Quran? Apakah anak-anak kalian sudah mahir di dalam membaca Al-Quran? Ataukah anak kalian masih buta huruf dengan bacaan-bacaan Al-Quran? Ini menjadi pertanyaan besar yang harus kita jawab sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Beliau adalah imam mazhabnya kita. Imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Di dalam setiap bulan Ramadan, beliau menghabiskan waktunya untuk menghatamkan Al-Quran 1 kali siang, 1 kali malam. Sehingga tidak berlalu 1 bulan terkecuali rekor bacaan Al-Qurannya sampai 60 kali khatam Al-Quran. Itu mazhabnya kita, imam mazhabnya kita. Terus kita yang ikut mazhabnya Imam Syafi'i, khatam Al-Quran berapa kali bulan Ramadan? Jadi pertanyaan bagi diri kita. Tidak ada alasan bagi kita dengan kesibukan. Jangan sampai kita menyatakan kesibukan kita membaca Al-Quran menyebabkan urusan kita terbengkalai, atau urusan kita tidak bisa kita urus hanya karena Al-Quran. Tidak. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan sufiyah yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Seorang perempuan sufiyah, makamnya di kota Kairo, Mesir. Ya, beliau Rabi'atul Adawiyah itu sebelum meninggal dunia beberapa tahun, beliau bikin lubang kubur depan rumahnya. Itu. Jadi bikin lubang kubur depan rumahnya. Kita kira-kira mau bikin lubang kubur depan rumah juga enggak? Itu. Jadi Rabi'atul Adawiyah ini, seorang perempuan ini, dia bikin lubang kubur depan rumahnya. Setiap hari beliau masuk ke dalam lubang kubur yang dia bikin itu hanya untuk membaca Al-Quran. Hanya untuk membaca Al-Quran. Sehingga beberapa saat sebelum beliau menghembuskan napasnya yang terakhir di atas dunia, beliau mencatat rekor
hataman bacaan Al-Qur'annya di dalam lubang kuburnya sebanyak 6.000 kali bacaan Al-Qur'an, hataman Al-Qur'an. 6.000 kali dalam lubang kubur. Tuh orang kalau dalam lubang kubur aja 6.000, apalagi dalam rumahnya, apalagi dalam kamarnya. Kita kira-kira mau jadi seperti itu enggak? Orang-orang yang dibanggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimuliakan oleh seluruh alam semesta. Namanya tercatat sebagai perempuan yang rekor bacaan hataman Al-Qur'annya belum terpecahkan. Gitu. Kalau rekor lari 1 kilometer, sudah banyak yang mecahin rekornya ya. Iya kan? Kalau orang rekor berenang, olahraga renang, sudah sering dipecahkan rekornya. Tapi rekor baca Al-Quran 6.000 kali hatam Al-Quran di dalam lubang kubur, ada yang bisa memecahkan rekornya? Tidak ada. Rekor orang yang paling kaya di dunia boleh jadi ada, tapi rekor orang yang pernah membaca Al-Quran sampai 6.000 kali hatam di dalam lubang kuburnya sekarang ini belum pernah terpecahkan. Padahal kita laki-laki lebih hebat ketimbang perempuan. Betul apa betul? Kira-kira bapak-bapak setuju enggak kalau perempuan lebih kuat daripada kaum laki-laki? Kalaupun kita mengatakan setuju, kita akan mengatakan berarti itu melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyatakan apa? Ar-rijal qawamun 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat, lebih mampu daripada kaum perempuan. Urusan apa itu? Urusan apa? Tentunya urusan ibadah. Kalau urusan ibadah saja laki-laki tidak bisa lebih hebat daripada kaum perempuan, apalagi urusan yang lainnya. Jangan mau mengatakan laki-laki lebih hebat daripada kaum perempuan. Kalau urusan ibadahnya saja kita tidak bisa melampaui daripada seorang perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita seperti ini harusnya paling tidak memotivasi diri kita. Memotivasi diri kita untuk apa? Untuk kita tambah giat lagi di dalam membaca Al-Quran, tambah semangat lagi di dalam membaca Al-Quran, mengusahakan diri kita tidak berlalu bulan Ramadan tahun ini terkecuali kita menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang paling berkesan. Berkesan dengan apa? Dengan ibadah. Berkesan dengan apa? Dengan rekor sholat tarawih yang tak pernah kita tinggalkan, dengan rekor bacaan Al-Quran yang sudah kita hatamkan, sehingga ibadah, sehingga bulan Ramadan kita menjadi terkesan, menjadi apa? Menjadi berkesan bagi hidup kita, berbekas di dalam jiwa dan sanubari kita. Merasa kita bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berlalu bulan Ramadan terkecuali kita sudah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, sebagaimana tuntutan Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tujuannya la'allakum tattaqun. Maka itu ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tempatnya di dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita tidak baca Al-Qur'an, tidak bisa hatamkan Al-Qur'an, jangan tanya lagi dah 11 bulan yang lainnya. Pasti kita tidak akan bisa membaca Al-Qur'an. Itu kan? Ini bulannya Ramadan, bulannya Al-Quran, bulan Ramadan. Kita tidak sering baca Al-Quran, tidak khatam Al-Quran, jangan tanya 11 bulan yang lainnya. Pasti kita akan menjadi orang yang menelantarkan bulan Ramadan, yang menelantarkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, kitab Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu daripada petunjuk, daripada rahmat, daripada kabar gembira, dan untuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Jangan kita berharap lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Itu belum tentu. Sekarang saatnya yang sudah kita jalani 14 hari berlalu daripada bulan Ramadan, tanya pada diri kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah? Bagaimana puasa kita kepada Allah? Bagaimana bacaan Al-Quran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah sesuaikah dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau sebaliknya, ibadah kita hanya main-main saja? Atau sebaliknya, puasa kita hanya main-main saja? Tidak mengharapkan ridhonya Allah, tidak mengharapkan pengampunannya Allah, tidak mengharapkan kebebasan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan Ramadan yang terakhir, yang paling berkesan, yang paling indah, yang paling manis dalam kehidupan kita selama hidup di atas dunia. Jangan hanya kita jangan hanya kita mengejar jabatan-jabatan strategis kita saja. Lebih daripada itu, kita kejar jabatan strategis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jadikanlah diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang saleh, yang tidak pernah menelantarkan akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang paling indah dalam kehidupan kita selama hidup di atas dunia. Mudah-mudahan puasa, amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan amal pahalanya, dijadikan sebaik-baik amal ibadah selama hidup kita di atas dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat masih bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Masih bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini tidak dijadikan bulan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, yang terakhir dalam umur kita, tapi bulan Ramadan yang membuahkan bulan Ramadan berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal pahala puasa kita, menerima amal pahala tarawih kita, menerima amal bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan itu semuanya akan menemani hidup kita di alam kubur dan menemani hidup kita di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa tahushu'ana wa la tadribihan wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.